Tentunya yang pertama berkaitan dengan berbeda pendapat. Kalau dengan Imam Malik dengan Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu bukan sebuah bab kurang ajar. Kenapa? Karena memang Imam Malik sendiri tidak mengatakan bahwa dia itu yang terbenar, yang harus diikuti walaupun dia seorang ulama. Kenapa? Karena dia lihat muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i juga ilmunya juga mumpuni. Kalau bahasa orang sekarang katanya udah cukup banget untuk juga beristihad. Kalau orang sekarang nyebutnya syurutul mustahid, sudah ada semua pada mereka murid-muridnya. Dia sudah punya kemampuan untuk bisa istihad, makanya diberikan kesempatan. Tapi tidak setiap muridnya Imam Malik dikasih berpendapat boleh dengan yang berbeda dengan dia, kan dia belum mampu, tak dikasih. Tapi kalau Imam Syafi'i sudah mampu. Al-Muwatta karya Imam Malik itu bisa dihafal dalam waktu 9 hari. Dia bilang 9 hari 9 malam. Ada pendapat 14 hari. Itu Imam Malik Al-Muwatta itu bisa dihafal dalam waktu kalau paling lama 14 hari riwayat, tapi banyak malah 9 hari. Itu sampai bacanya dari Imam Syafi'i di depan Imam Malik dari habis sholat subuh baca, nggak pakai lihat dari hadis yang pertama berurutan sampai terakhir. Itu dari subuh sampai duhur. Sholat duhur baca lagi sampai asar. Asar sholat baca sampai maghrib, baca lagi sampai isya selesai, sampai malam selesai. Baca lagi sampai lihat bala hadatan bulan sampai dari awal berurutan, nomornya nggak berkurang seperti baca. Ini dalam waktu 9 hari. Ini Imam Syafi'i, tapi dia bilang syakautu ila waqi su'ahifti fa arsyadani ila tarki ma'asi. Dia bilang aku mengadu kepada guruku tentang gurunya hafalan kepada begitu hafalan 9 hari kita mau kita kira-kira kita gimana kalau menurut Imam Syafi'i? Bukan sulah ya, nggak punya nggak punya hafalan kita dianggap, bukan jelek lagi hafalan, nggak punya hafalan menurut. Tapi gitulah tawakulnya Imam Syafi'i. Dan Imam Malik melihat ini anak ini udah punya memenuhi syarat ijtihad. Begitu juga Imam Syafi'i melihat Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kan pernah ditanya, bolehkah saya seseorang anak saya ingin beristihad tanpa ngikutin imam, tanpa ngikutin ulama sebelumnya, berapa banyak hafalan? Kalau saya hafal 100.000 nggak boleh, 100.000 hadis nggak boleh. Kalau Imam Ahmad nggak boleh menjadi mustahil mengambil istinbatul ahkam dari Quran dan hadis tanpa ngikutin ulama. Kalau cuma hafal 100.000 hadis, bukan 100 pakai ribu, 100.000 hadis ambil. Kalau saya hafal 200.000 hadis nggak boleh, 200.000 hadis nggak boleh. Akhirnya dia tanya, bagaimana kalau saya hafal 300.000 hadis? Nggak bahasa, mendingan dengan apa? Itu pas-pasan juga itu 300.000 hadis. Jangan karena Quran nggak usah dibahas, udah hafal. Bukan cuma hafal, tapi juga tahu yang berkaitan dengan maknanya, tafsirnya, sebab nuzulnya, nasib mansudat, semua dia harus ngerti. Plak itu Quran itu dia betul-betul menguasai, baru ditambah 300.000 hadis. Dan tentunya tahu bukannya cuma apa, dia ngerti ini sahih dan tidak sahih, mana yang boleh dipakai jadi dalil, mana tidak boleh jadi dalil. Baru dia kasih bahasa, mendingan pakai nggak pakai ikutin gimana. Imam Ahmad berapa? Dia bilang apa? Hafidhu alfa hadis. Aku hafal 1.000.000 hadis dari Imam Ahmad. 1.000.000. Jadi 1.000.000 duit dikit. Hafalan kita 40 hadis nggak apa-apa. Padahal udah dikasih Rasul man hafidhu 40 haditsan, man hafidhu min ummati 40 haditsan ba'atsallahu yawmal qiyamah minal fuqaha. Itu aja mau hafal beribu nanti di hari kiamat dibakar jadi ahli nggak apa-apa 40 hadis. Ini 100 hadis. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat dengan beliau. Apa? Itu mustahil ini, walaupun dia belajar itu mustahil. Dan di dalam yang nggak boleh berbeda itu adalah ayatnya.
ayatnya, teksnya ayat, teksnya hadis nggak boleh berbeda, tapi pemahamannya boleh berbeda karena yang dinamakan agama itu adalah teks Quran dan teks hadis itu adalah agama, tapi pemahaman agama ini berbeda. Jadi kadang-kadang kan saudara kita kadang ini Quran hadis itu masih melawan. Mana Quran hadisnya? Yang mereka katakan ini Quran hadis nggak boleh kita berbeda dengan mereka. Maksudnya pemahaman ulama dia itu adalah ulama. Pemahaman ulama nggak bisa menjadi apa? Pegangan. Maka di sini akan banyak pendapat. Jadi ini harus kita tahu mana sih yang jadi dari Quran dan agama itu dari Quran hadis adalah teksnya. Adapun pemahaman penafsiran itu bukan agama, itu adalah pemahaman agama. Nah, pemahaman di sini banyak karena memang Al-Quran itu banyak. Satu kata itu bisa berubah apa? Bisa memiliki makna yang banyak. Oleh karena itu Imam Malik dia tidak mengklaim dia yang paling apa? Benar. Dia silakan berpendapat yang berbeda, tapi kita tahu Imam Syafi'i muridnya berpendapat itu tidak akan keluar dari apa? Teks Quran dan hadis, hanya pemahaman saja. Maka Imam Malik sendiri bilang apa? Kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku illa sahibu hadzal qaul. Kullu qaulin, setiap perkataan yu'khadhu wa yutraku, boleh diambil, boleh ditinggal. Illa sahibu hadzal qaul, kecuali sahibu hadzal qaul. Waktu itu Imam Malik punya majelis, Malik bin Anas al-Asbahi punya majelis di Raudhah. Raudhah itu majelisnya dia. Zaman beliau ada, dia ngajarnya di Raudhah. Dia nggak pernah ngajar di luar Raudhah, dia semuanya di Raudhah ngajar. Jadi majelis di Raudhah, orang duduk di majelisnya dia. Waduh, kita sekarang duduk di Raudhah, dudukannya bagus, bisa berdiri susah. Sholat dikit-dikit roh suruh jalan gitu. Berduduk, tapi Imam Malik duduknya di Raudhah taklim. Jadi kalau dia ngomong pendapat dia ditanya kullu qaulin yukhadhu wa yutraku illa sahibu hadzal qabr, sambil nunjuk dia ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan orang, pendapat saya silakan ambil kalau memang sesuai kamu lihat dengan apa? Teks-teks yang ada di Quran dan hadis. Atau kalau tidak silakan tinggal illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang punya yang ada di kuburan itu. Kalau dia sudah ngasih tidak boleh ada pilihan, harus diambil. Tapi selain dia, selain Rasul boleh apa? Dipertimbangkan betul. Maka Imam Syafi'i ya. Jadi tidak harus apa? Selalu sepakat dengan Imam Malik. Begitu juga Imam Syafi'i. Dia bilang apa? Idza sahhal hadits fa huwa madhhab. Kalau memang sahih itu hadis itu adalah madhhab. Kalau tidak sahih jangan diikuti. Dengan kaul ini kaul matlabi, riwayat Imam Syafi'i dari Imam Matlabi. Sekarang jadi pegangan orang. Kelas orang saya tuh nggak sahih nih, tapi Imam Syafi'i bertentangan dengan sahih. Wah, iya yang tahu Imam Syafi'i nggak tahu. Ini kelas yang ngomong begitu bukan berarti diterjemahin Imam Syafi'i banyak nggak tahu hadis. Maka ini pendapat dia kalau bertentangan dengan hadis sahih tinggalkan, menunjukkan dia tidak tahu banyak hadis sahih. Dia ngomong begini, ini adalah apa? Orang sekarang itu tekstual, memahami sesuatu secara tekstual atau karena bodoh. Nggak tahu karena tekstual atau bodoh. Bodoh bagaimana? Tekstual, apabila ini hadis, apabila hadis itu sahih itu adalah masalah. Diterjemahin seakan-akan Imam Syafi'i nggak punya apa? Ilmu hadis, sehingga dia tidak tahu mana sahih dan tidak sahih. Yang kedua, dia bilang boleh jadi Imam Syafi'i ini merasa banyak bertentangan dengan hadis, sehingga tidak sahih hadis bahwa ini adalah perkataan entah karena nggak ngerti atau karena memang apa tekstual atau bodoh begitu. Dilarang buang sampah, akhirnya kita apa? Buang air, kencing. Berarti buat apa? Nyong di sini, bibiah di sini. Ini teksnya ngikutin apa? Terus tidak tahu mana tawadu. Terus kan tidak ngerti tawadu. Dipikir itu ngomongan kebodohan. Seperti syakau tulilah wakil answah hifdhi. Oh, Imam Syafi'i nggak bagus apalagi. Itu kan nggak ngerti ya, kalimat-kalimat seperti itu diterjemahkan secara langsung. Entah karena kebodohannya, entah karena apa. Tapi kalau saya bukan karena kebodohan, karena dia nggak ngikutin Imam Syafi'i, ngikutin apa? Yang lain, akhir teks-teks begitu
Nah ini tentunya ini merupakan hal yang banyak terjadi di masa. Dan sekali lagi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya itu tidak termasuk kurang ajar karena mereka juga mempersilahkan karena mereka tahu ini memiliki ilmu yang cukup untuk berpendapat berbeda dengan gurunya. Gurunya mengakui. Imam Syafi'i bilang apa? Wallahi aku tidak pernah tinggalkan kota Baghdad di mana aku lebih tenang, Kufah lebih Basrah lebih aku tenang ketika aku lihat di situ ada Imam Ahmad. Kalau ada Imam Ahmad saya pergi meninggalkan Basrah, saya nggak pikir kenapa aman ada Imam Ahmad. Kayak begitu kata Imam Ahmad, wallahi katanya, kullul fuqaha muyul ila Syafi'i. Kullul fuqaha, semua ahli fikih muyul ila Syafi'i. Semuanya cenderung condong kepada Imam Syafi'i. Terus dia bilang, wallahi kata Imam Ahmad, nanti di yaumil qiyamah siapa yang ngikutin Imam Syafi'i, kalau dia sesat aku yang akan jadi tameng untuk jaga ini. Jadi dia pendapat beda dengan Imam Syafi'i, tapi dia bilang kalau ada pengikut Imam Syafi'i sesat, saya yang jamin. Saya sesat pertama kali yang ngikutin Imam Syafi'i yang sesat, saya pertama sesat, saya jadi tameng ini. Artinya mereka tahu semua dan tidak ada yang emang kelasnya udah kelasnya kan. Nah kalau sekarang ini yang unik orang sekarang nyalain Imam Syafi'i ini yang nggak masuk apa? Nggak masuk akal. Imam Syafi'i sampai sekarang namanya nggak pernah berhenti disebut. Meninggal 204 Hijriah masih disebut sampai sekarang. Antum pakai protes Imam Syafi'i habis meninggal 3 hari nggak ada yang bacain. Orang sehari nggak ada yang bacain, nggak ada yang ingat. Kuburannya hilang, nggak pernah disebut namanya lagi. Ini sebenarnya kan menunjukkan keberkahan. Kalau sudah disebut namanya dengan kebaikan itu sah. Udah berapa? 1.200 tahun lebih kan meninggal 200, sekarang 1.400, 1.200 tahun lebih masih disebut. Itu berkahnya luar biasa. Bukan cuma di Serang, disebutnya bukan di kampung Keramat doang, di mana? Di seluruh dunia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi sampai yang diambil. Nama Anda kelasnya kelas pakai nyalain apa? Nyalain Imam Syafi'i, nyalain Imam Ahmad, nyalain Imam Malik, nyalain Imam Abu Hanifah, nyalain 4 mazhab, malah disalahin para imam. Siap bulan tetangganya kagak ada yang kenal, masih hidup kagak ada yang kenal. Apalagi udah apa? Udah matinya, ini tentunya menunjukkan apa? Ini wala masyhur di dunia wala fil akhirat. Kagak ada yang kenal dunia walaupun di akhirat. Jadi berbeda. Nah tentunya ada memang orang-orang yang sekarang ini kalau bicara selalu berujuk atau mereferensi atau palingnya menyandarkan kepada ulama-ulama yang sah, bahkan menganggap ulama itu lebih daripada imam-imam. Fulan hadis Al-Albani misalkan, wah kayaknya nggak ada lagi ulama apa ahli hadis kecuali beliau. Nah ini tentunya memang Al-Albani itu masya Allah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu orang kutu buku. Ini orang banyak baca. Ini orang banyak baca. Ini ulama dia banyak baca, jadi banyak di perpustakaan. Dan dia belajarnya otodidak. Nggak ada sih otodidak bacanya. Makanya dia nggak ada coba tanya apa biografi dari Syekh Al-Albani dari siapa masyayikhnya. Dia adalah belajarnya otodidak. Dia banyak baca. Ini bapak penjaga perpustakaan. Dulunya jual jam. Bapaknya jual jam, servis jam. Kemudian dia tinggalkan, dia masuk ke perpustakaan, dia belajar di perpustakaan. Dia baca kitab banyak dan akhirnya dia banyak telah banyak melihat hadis-hadis lewat buku. Tapi masyayikh dia tidak duduk misalkan mulazamah di Syekh Fulan enggak ada. Dia duduk di perpustakaan, dia tidak. Nah dia banyak baca. Makanya kalau orang cerita berkaitan dengan harus punya guru, dia paling aneh. Kenapa? Nggak ada gurunya. Boleh antum cari biografi beliau siapa masyayikhnya. Tidak ada. Makanya beda ketika punya masyayikh, punya guru dan tidak punya guru belajar. Makanya adabnya pun berbeda. Ketika kita belajar hanya dari guru belajar dia pasti adabnya berbeda dengan yang punya
punya guru. Nah ini tentunya makanya tidak ada cerita tentang Adam dengan Mas saya, tidak ada. Semuanya hanya teks apa dari kitab-kitab. Nah ini adalah, tapi diakui banyak bahwa beliau itu sangat wasil tidak banyak luas mengkaji buku itu banyak. Ya tapi tentunya bukan berarti cuma dia doang tentunya. Jauh, karena dia juga ngambil hukum hadis ini, soalnya dia juga belajar dari pendapat ini. Jadi ngambil dari apa sebelumnya dan sebelumnya. Nah ini tentunya sudah menjadi sunnatullah. Para sahabat itu ngambil ilmu dari Rasulullah SAW. Sumbernya Rasulullah. Para sahabat menurut itu. Setelah Rasul meninggal, tabiin ngambil dari apa? Dari sahabat. Setelah tabiin meninggal, tabiin ngambil dari tabiin. Itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau bahasa hadis tadi, Imam Ahmad sebagai penulis kitab atau Abdullah anaknya penulis kitab Al-Musnad. Imam Ahmad itu punya sanad Dhahabiyah. Semua ulama itu ada sanad Dhahabiyah. Sanad Dhahabiyah itu sanad yang sangat istimewa. Yang paling hebat sanad Imam Ahmad adalah Imam Ahmad mendengar dari gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendengar dari Imam Malik. Imam Malik mendengar dari Nafi mendengar dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanad Dhahabiyah ya. Itu termasuk sanad yang istimewa. Jadi Imam Ahmad setelah Imam Ahmad yang hafal sejuta hadis, dia nggak ngambil langsung dari Rasul, tapi dia ngambilnya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak langsung ngambil dari Rasul, dia ngambilnya dari Imam Malik. Imam Malik ngambilnya dari Nafi. Ini Nafi ini masanya dikit lagi ketemu Rasul, tapi nggak cuma dialihin sama siapa? Abdullah bin Umar. Dari Nafi ngedengar dari Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena Nafi nggak ketemu dengan Rasul, ketemunya dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketemu dengan Nabi. Ini aja nggak bisa. Imam Syafi'i bilang saya nggak mau ikut Imam Malik, saya mau nggak mau ikut Imam Nafi, saya nggak mau ikut Abdullah bin Umar, saya pengen ikut Rasulullah. Nggak cocok. Imam Syafi'i ngomong itu nggak cocok. Padahal lahir 150 Hijriah. Nah kita kaum milenial langsung ikutin Nabi. Saya nggak mau ikutin 4 mazhab, saya nggak mau ikutin ulama, saya mau ikutin Nabi Muhammad. Siapakah? Berarti salah zaman hidupnya. Mestinya hidupnya zaman apa? Zaman dulu, kenapa hidup zaman sekarang bisa? Kok bisa lompat? Imam-imam ini aja nggak bisa lompat. Nah ini yang jadi masalah. Hatta ulama, kalau saya nggak mau mengikuti ulama, saya langsung ke Rasulullah. Saya pakai Quran dan hadis. Itu aneh juga itu. Kok bisa ya dia langsung hidup di zaman apa? Jadi kalau dia ada masalah ini, tunggu dulu saya lihat Rasulullah. Wah ada yang lihat Rasulullah. Ini aneh, itu bisa lompat. Mestinya dia ngikutin apa? Guru-guru sampai ke Rasulullah SAW. Nah ini tentunya kesalahan kita banyaknya begitu. Kadang-kadang kita mau langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Saya kembali kepada Quran dan hadis. Nggak mau pakai imam, saya pakai imam-imam kembali ke Quran dan hadis. Menurut saya bebas pun berarti anda ngikuti ulama juga pada Quran hadis gimana ceritanya? Berarti kan ngikuti fatwa siapa? Saya bebas. Menurut saya ini ya berarti anda bukan langsung kepada Allah dan Rasul, tapi kepada apa? Saya pulang ngambil dari mana? Pasti dari gurunya juga. Gurunya pasti ngambil dari guru. Ya yang kalau di mazhab Bali ngambil guru dari mazhab jadi nyatu juga. Cuman ada yang sombong, ada yang nggak sombong. Kita ini nggak sombong. Kita bilang, oh saya ngambil agama Quran hadis menurut pemahaman fulan. Kalau dia nggak, saya nggak pakai ulama langsung berorangnya. Tapi bukunya bacanya fatwa saya bebas. Sama juga sebenarnya. Yaitu fatwa saya Al-Albani. Fatwa. Kenapa kalau saya nanya tadi kenapa kok tidak sering dengar saya bebas? Ya karena dia ini mufti Saudi. Mufti Saudi itu kalau bahasa kita kayak apa? Ulamanya, dia tokohnya. Kalau kita ada MUI, ya, dia berjamaah di sana ada muftinya. Kalau kita kan ada muftinya kan ada satu, tapi bikin jadi apa?
bergabung. Terus kok jadi kan kau dia karena yang ustadznya itu ngambilnya dari Mufti Saudi, akhirnya Mufti Saudi yang bermadzhab Hambali dibawa ini Indonesia yang pakai madzhab Syafi'i, akhirnya banyak rancu. Sebenarnya pendapat dia benar, cuman ala madzhab Hambali karena disampaikan di depan yang bermadzhab Syafi'i jadi rancu. Seandainya dia bilang ini menurut saya bin Bas yang bermadzhab Hambali, nggak jadi rancu karena orang yang dengar oh madzhab Hambali saya Syafi'i udah tahu. Cuman dia kan enggak, menurut saya bebas berdasarkan Quran dan hadis. Nah itu seakan-akan jadi, wah saya Syafi'i, wah itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Ini Syafi'i ini, Anda mau ngikutin Syafi'i atau ngikutin Rasul? Nah ini yang jadi apa? Padahal itu juga Quran hadis berpemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya nggak masalah, nggak ada pernah saya bebas yang disampaikan fatwa kan benar, tapi madhabnya madhab Hambali itu aja. Cuman ustaz-ustaz di sini kadang-kadang ngumpetin ke madhabnya. Ini berdasarkan Quran dan hadis. Begini. Anda saya Syafi'i, kalau Anda mengikuti Quran hadis saya Syafi'i. Idza shahal hadis bawa itu. Oh iya benar juga. Jadi apa? Jadi salah tempat sebenarnya. Jadi saya benar kalau orang sekarang bilang kalimatul haq yuridu hal, kalimatnya benar cuman batil. Itu cara menggiring yang ikut kan kebanyakan ya maaf yang ikut kebanyakan orang semangat cuman apa kemauan ada kemampuannya ada orang. Coba dia ngajar di pesantren bakal banyak penentangan ketika gua begitu baca kitab ini karena baca kitab. Tapi kalau ketemu dengan orang yang baca kitab, benar Quran hadis pakai dalil-dalil alaikum bi sunnati wa sunnati khulafaur, pokoknya semua pakai dalil-dalil itu masuk. Coba ketemu, coba dibawa ini ke pesantren atau ke satu atau majelis ilmu yang biasa ngaji, ribet urusannya, enggak ketemu. Bukan dibilang karena dia pakai ini, maaf ini penting juga. Mereka mengatakan karena kenapa kok dibawa Quran hadis kok mental? Dibawa Quran hadis kok mereka tidak bisa terima alasan mereka karena di sini kebanyakan udah menjadikan adat menjadi syariat katanya. Ini gaya-gaya orang-orang ahli sunnah ini, NU dan yang lain kebanyakan katanya adat dijadikan syariat. Jadi ketika saya bawakan syariat bertentangan dengan adat, dikeluarlah kaidah tarkul adat adawah, meninggalkan adat jadi permusuhan. Jadi saya bawa syariat, ini bawa adat, jadi saya bermusuhan dengan yang membawa adat. Seakan-akan kita pakai adat nggak pakai apa? Syariat. Itu dia pakai logika-logika yang kayak begitu. Akhirnya seakan-akan kita ini guru yang ikutin imam-imam nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, hanya pakai apa? Adat istiadat, jadi syariat. Jadi ketika mereka bawa Quran dan hadis membuat syariat akan bertentangan atau bertentangan dengan adat. Nah ini tentunya kalimat-kalimat yang tidak apa betul, untungnya diungkapin di depan mereka semua jadi benar juga. Jadi apa tidak disampaikan di depan para kiai, para asasi. Nggak usah kiai, nggak usah asasi. Ajarkan, coba aja pemahaman itu diajarkan ke anak-anak apa santri yang sudah baca banyak kitab, pasti akan apa tidak. Nah ini tentunya alhamdulillah kita ini ikuti para ulama dan ini insya Allah yang apa selamat, yaitu as-salafu ala ahkam wa a'lam. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah itu kalau tentang membahas tentang kita baca kitab fatwa majmu' fatwa, Ibnu Taimiyah punya kitab majmu' 36 jilid majmu' fatwa. Karena ada majmu' syarah fatwa lain-lain Imam Nawawi, yaitu syarah kitab Asy-Syiraz. Ibnu Taimiyah kalau membahas satu permasalahan itu dibahas tentang ulama dulu. Misalkan ditanya apa hukum, coba di fatwa atau di fatwa bukan, apa hukum menceraikan istri dalam satu lafaz 3 talak. Misalkan kamu saya talak 3, satu apa duduk begini, kamu saya talak 3. Apa hukumnya? Ibnu Taimiyah jawab, menurut Imam Abu Hanifah jatuh talak 3, menurut Imam Malik jatuh 3, menurut Imam Syafi'i jatuh 3, menurut Imam Ahmad jatuh 3. Itu disebutin dulu.
wa ini, tapi menurut saya jadi satu. Nah dia nyebutin dulu tuh apa? Itu orang alim nyebutin apa? Pendapat-pendapat, tapi menurut saya waraji ini, tapi menurut saya lebih kuat satu. Kenapa? Karena lafaznya satu. Kecuali dia ucapkan di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan lafaz yang berbeda. Kamu saya ceraikan 3, tetap satu kata dia. Di sini di dapur ngomong lagi, kamu saya ceraiin 3, 2. Di tangga memulai kamu serai 3, jatuh 3. Walaupun dalam waktu 5 menit udah pindah. Aku sambil ngomong apa, sambil ngomong, kamu saya cerai sekarang, satu. Ngomong kamu saya cerai, ngomong ribut, kamu cerai 3. Jadi kalau diucapkan 3 lafaz yang berbeda di tempat yang berbeda jatuh 3. Walaupun tetap berurutan. Atau kamu saya cerai sekarang, kamu saya cerai sekarang, kamu saya cerai sekarang, jatuh 3. Tapi kamu saya cerai 3, satu menurut. Tapi hebatnya dia nyebutin menurut 4 madhab, walaupun satu lafaz satu kali diucapkan 3 jatuh 3. Itu 3 madhab. Kalau kita bilang kamu saya ceraikan talak 3 atau talak 1000, tetap jatuh 3. Jatuh 3 itu mana? Ya yang jadi syahid dia nyebutin dulu madhab. Kalau sekarang menurut Quran dan hadis jatuh 1. Wah, Quran kan seakan-akan semua yang berpendapat 3 nggak Quran hadis. Makanya ada misalkan ada orang kita, kalau kita guru kita fikih ala madzhab al-Imam Syafi'i, tuh itu orang ada tuh. Kita fikih ala madzhab Imam Malik, Abu Hanifah, seterusnya. Kita fikih memahami Quran dan hadis yang berbicara tentang fikih sesuai pemahaman Imam Syafi'i. Makanya madzhab fikih ala madzhab Imam Syafi'i itu ada. Tapi orang sekarang sifat sholat Nabi, jadi yang nggak kayak begini bukan Nabi. Tuh ini kan bahaya. Sifat sholatnya Nabi ini, selain ini berarti bukan sifat sholatnya Nabi. Itu kan mengklaim seakan-akan yang paling beda. Jadi judul itu sudah kita tahu. Sifat sholat Nabi ini adalah sifat sholatnya Nabi. Selain ini berarti bukan sifat sholatnya Nabi. Bukan sifat sholat Nabi ala fahmi Syekh Nasruddin Albani, kan enak. Dia ada. Ini sifat sholatnya Nabi. Itu kita. Kalau antum sholat nggak seperti kitab itu berarti apa? Bukan sholatnya Nabi. Tapi kalau fikih ulama fikih sifat sholat Nabi menurut Imam Syafi'i, berarti nggak menutup menurut pemikiran Imam Abu Hanifah. Ada dari namanya saja orang dulu tuh nggak pernah mengklaim bahwa yang paling benar. Kayak begini modelnya ulama itu apa? Sekarang masya Allah sifat sholat Nabi. Pokoknya kalau nggak pakai begitu bukan apa? Bukan Nabi. Nah itulah tentunya ada adab yang luar biasa. Jadi sekali lagi tidak menyebutkan ulama bukannya karena ini, karena memang kadang-kadang kurang adab. Nah ini Ibnu Taimiyah ya, saya contohkan Ibnu Taimiyah karena kebanyakan yang begini kan pengikut apa? Ibnu Taimiyah yang bukan begitu. Jadi kalau ada ustaz yang ngadu, Pak Ustaz, saya udah nyerahin istri saya kalah 3, kata Ustaz jatuh 1. Wah itu pasti bilang Ibnu Taimiyah. Tapi kalau saya bilang 3 itu, terus kalau balik lagi jual dulu. Nah yang jual bukan suaminya, istri. Suami jual lagi mah mau, yang jual lagi balik lagi. Ya, istri itu jual, suami mah nggak berusaha. Nah istri suruh jual dulu, cerai baru jual lagi kepada suaminya pertama. Nah itulah apa pendapat tentang uang tadi. Dan kok kenapa sih sekarang yang ngetop mereka? Ya karena dia yang punya media, dia yang ngajar. Tapi kalau masuk ke dunia pesantren nggak ngetop itu nama-nama apa? Fatwa-fatwa si bin Baz, bin Nasrani nggak ngetop dia lah. Tapi ngetopnya kan di tempat-tempat yang memang basicnya tadi sekali lagi bukan basic apa agama. Misalkan masuk dunia Hadramut di mana Serdang Mustafa atau di majelis-majelis Lirboyo atau pokoknya yang berkaitan dengan apa? Tidak ngetop nama-nama itu karena memang sudah punya apa? Ulama yang ini kan yang umum-umum ngetop ngetop karena emang kantor mau balik kemana gitu. Media yang paling gampang di kantor itu, media yang internet, YouTube kan masuk itu juga, makanya dia yang jadi ngetop. Tapi ketika dia masuk ke dunia ini tidak ngetop lagi.
Sama seperti maksiat di UI, biasa saja maksiat di pesantren, ramai. Orang ada yang megang hari di pesantren, kalau media hebat. Seakan-akan pesantren semua gitu, padahal di tempat umum bukan begitu banyak pengajian karena memang udah biasa. Jadi ketika dibawakan pendapat-pendapat agama di pesantren biasa, tapi ketika dibawa ke dunia kantor yang jarang agama, langsung apa? Nah itu bukan karena hebat, tapi karena kondisinya berbeda, tempatnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Secara singkat istilah itu adalah bedanya dengan